Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salomo Felix Sintong Simanjuntak. Nomor induk mahasiswa 2302190037. Saya adalah mahasiswa program Magister Hukum dari Universitas Kristen Indonesia. Video ini saya buat untuk mata kuliah Hukum Pertanahan. Yang saya hormati Ibu Dr. Diana Napitupulu dan teman-teman yang saya kasihi di program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Ada dua tema yang akan saya bawa dalam video kali ini, yang mana video ini bertujuan untuk ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Hukum Pertanahan. Yang pertama, saya akan membahas tentang peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT, dan yang kedua, peralihan hak atas tanah di hadapan pejabat lainnya. Kita mulai dari sesi yang pertama. Dalam peralihan hak atas tanah, ada suatu peristiwa atau perbuatan hukum, yaitu berpindahnya hak dari satu objek hukum ke subjek hukum lainnya, sehingga menyebabkan kehilangan kewenangannya terhadap tanah tersebut. Di sisi yang lain, peralihan hak atas tanah berasaskan hukum adat, yaitu terang dan tunai, yang merupakan salah satu peristiwa dan atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik kepada pihak lainnya. Peralihan hak tersebut bisa saja terjadi karena adanya perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Namun, ada juga peralihan hak karena tidak disengaja dalam peristiwa hukum, seperti peralihan hak karena warisan. Apabila kita melihat dari buku Muhammad Yamin Lubis yang berjudul Hukum Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa apabila ada kehendak yang disengaja dan disepakati atas sebidang tanah milik, maka di dalamnya ada pengalihan hak atas tanah tersebut. Kemudian proses mengalihkan tersebut dipaksakan oleh kewenangan dan kekuasaan negara, maka disebut dicabut atau mungkin dinasionalisasikan. Dan ini pun harus menempuh persyaratan sebab terjadi pemutusan hubungan hukum kepemilikan di dalamnya. Dalam peralihan hak atas tanah dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT, dan yang kedua, peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan pejabat bukan PPAT. Mari kita bahas yang pertama. Di sesi yang pertama ini adalah peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT seperti jual beli, inbreng, tukar menukar, pembagian hak bersama, hibah, hak tanggungan, serta waris. Dimulai dari pengertian jual beli, yang mana menurut ketentuan pasal 1457 KUH Perdata merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu berjanji mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya berjanji untuk membayar dengan harga yang telah diperjanjikan. Di samping itu, jual beli juga diatur dalam hukum adat. Jual beli tanah yang mengakibatkan beralihnya hak milik tanah kepada penjual disebut dengan istilah jual lepas. Jual beli memiliki dua subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing mempunyai kewajiban dan berbagai hak. Maka mereka masing-masing dalam beberapa hal merupakan pihak yang berwajib, dan dalam hal-hal lain merupakan pihak yang berhak. Ini berhubungan dengan sifat timbal balik dari persetujuan jual beli atau yang disebut dengan ordering overenkomst. Seperti diketahui bahwa dalam hukum adat jual beli tanah merupakan suatu pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Apa itu? Terang berarti perbuatan pemindahan hak harus dilakukan di hadapan kepala adat yang berperan sebagai pejabat yang menanggung
keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Sedangkan tunai maksudnya bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai mungkin harga yang dibayar secara kontan atau dibayar sebagian. Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum utang piutang. Dalam jual beli tanah ada beberapa syarat dalam perbuatan hukum terhadap pengalihan hak atas tanah, terbagi atas dua macam, yaitu syarat material dan syarat formil. Dalam syarat material bermaksud bahwa penjual dan pembeli harus jelas dan cakap hukum, serta objek tanah harus jelas. Sedangkan syarat formil bahwa jual beli dilakukan di hadapan PPAT. Objek dari jual beli di sini bukanlah tentang hak tanah yang dijual. Hak atas tanah yang dijual bukan tanahnya. Dalam pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli, hibah, pemasukan modal dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, kecuali lelang. Kemudian pada pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa ditetapkan bahwa PPAT dapat menolak untuk membuat akta jika pertama, dalam hal mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atau rumah susun yang tidak disampaikan sertifikat asli, maka hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan daftar yang ada di kantor pertanahan. Yang kedua, dalam hal bidang tanah yang belum terdaftar tidak dapat disampaikan berdasarkan surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 atau surat keterangan dari kepala desa atau dari kepala kelurahan yang menyatakan bahwa tanah yang dimiliki seseorang yang mana menguasai tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 dan surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut belum bersertifikat dari kantor pertanahan atau tanah tersebut terletak di daerah yang jauh dari kantor pertanahan. Contohnya, objek tanah hak milik adat yang belum dimohonkan atau belum dikonversikan oleh pemegang hak berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang dimaksud dengan tanah yang belum bersertifikat yaitu tanah yang sama sekali belum pernah didaftarkan di kantor pertanahan. Tanah tersebut pada umumnya tidak mempunyai alat bukti tertulis, selain bahwa tanah tersebut secara nyata atau secara de facto berada dalam kekuasaan pemilik tanah, seperti ada rumah di atasnya atau ditanami dengan tanaman tumbuh seperti tanah ladang. Jual beli tanah pada umumnya dilakukan dengan pembayaran tunai dengan menggunakan uang tunai tentunya. Selain uang tunai, jual beli tanah juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran lain yang sah seperti cek atau biljet giro. Jual beli merupakan salah satu macam perjanjian atau perikatan seperti termuat dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Dalam hal jual beli tanah adalah suatu perjanjian, maka satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan tanah pada pihak lainnya untuk membayar harga yang telah ditentukan. Selanjutnya ada juga peralihan hak atas tanah melalui tukar-menukar. Pada dasarnya tukar-menukar merupakan sebuah perjanjian yang sama halnya seperti jual beli. Untuk dapat dikatakan bahwa sebuah perjanjian tukar-menukar itu sah, maka harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan pasal tersebut adalah kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Sedangkan syarat peralihan hak atas tanah melalui tukar-menukar harus memenuhi syarat seperti objek tanah harus memiliki status tanah yang sama. Maksudnya bahwa kedua bidang tanah tersebut harus sama-sama hak milik atau sama-sama hak guna bangunan. Kemudian objek tanah harus berada dalam suatu wilayah kantor pertanahan dikarenakan menyangkut pendaftaran tanahnya. Apa saja yang menjadi objek peralihan? Yang pertama adalah hak milik. Dasar hukum ketentuannya ada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa salah satu cara peralihannya ialah dengan penukaran. Yang kedua adalah hak guna usaha atau HGU. Dasar hukum peralihan HGU dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak yang lain. Yang ketiga, hak guna bangunan atau HGB yang mana dasar hukumnya adalah pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Dan keempat adalah hak pakai yang diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya hibah. Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun serta dilakukan secara sukarela tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian. Dalam hal pemberian dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Maka dengan kata lain, hibah adalah peralihan hak atas tanah dan menjadi perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lainnya, serta penerima hibah tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun. Perlu diketahui bahwa hibah diatur dalam pasal 1666 ayat 1 KUH Perdata. Sedangkan yang dapat membatalkan akta hibah diatur dalam pasal 1688 KUH Perdata. Kemudian inbreng. Inbreng sendiri berasal dari bahasa istilah Belanda yaitu penyetoran modal dalam bentuk harta atau harga atau barang bukan uang tunai. Untuk dinyatakan sah sebagai penyetoran modal dalam perseroan, maka tanah tersebut dilihat dari objek PPN. Tanah atau bangunan tersebut harus berupa hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Dalam penyertaan modal diperlukan jasa penilai profesional atau appraisal yang independen. Jasa profesional tersebut merupakan orang yang dapat menilai penyertaan modal berupa tanah dan bangunan maupun satuan rumah susun. Hasil penilaian tersebut merupakan nilai berdasarkan pada nilai wajar dan disesuaikan dengan nilai pasar. Dengan kata lain, nilai dari suatu tanah maupun satuan rumah susun tersebut ditaksir sesuai kondisi pasar pada saat itu. Dalam hal penyertaan modal dari salah satu pemegang saham di perusahaan, maka diperlukan mekanisme rapat pemegang saham atau RPUS luar biasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dapat dilihat dalam pasal 41. Kemudian penyertaan modal tersebut dibuat dalam akta notaris dan dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu dilaksanakan pendatanganan akta di hadapan PPAT. Kemudian ada yang namanya pembagian hak bersama, yang mana pembagian waris dilakukan dalam pemisahan sebidang tanah. Hal ini diatur dalam pasal 1083 KUH Perdata. Dalam pembuktian akta hak bersama dikenal dengan APHB atau Akta Pembagian Hak Bersama. Berbeda dengan pemberian hak tanggungan. Pemberian hak tanggungan merupakan utang atas tanah atau objek yang menjadi jaminan. Dalam hal ini, apabila debitur gagal dalam membayar utang atau cedera janji, maka kreditur dapat langsung mengeksekusi tanah yang dijaminkan. Maka untuk menyatakan sah harus dibuat APHT atau Akta Pemberi Hak Tanggungan di depan PPAT. Dasar hukum yang menyatakan APHT sah adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang terakhir adalah waris.
Sebagaimana diatur dalam pasal 833 KUH Perdata, dalam hal waris, peristiwa hukum yang terjadi bukan karena perbuatan hukum. Maksudnya, apabila seseorang meninggal atau dengan kata lain, pewaris meninggal dunia, maka seluruh hak milik beralih kepada ahli waris. Untuk dapat membuktikan seseorang menjadi ahli waris, maka orang tersebut harus membuktikan melalui surat keterangan waris. Biasanya pewaris menuliskan surat wasiat untuk ahli warisnya. Dengan demikian, tanda tersebut dapat didaftarkan sehingga dapat balik nama. Nah, itu tadi pembahasan tentang akta pembuatan akta di depan pejabat PPAT. Di sesi yang kedua ini, saya akan membahas pembuatan akta bukan di depan pejabat PPAT. Ada dua jenis peralihan hak atas tanah yang dilakukan bukan di depan pejabat PPAT, yaitu lelang dan wakaf. Lelang merupakan proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Sebagai pelaksana lelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau disingkat dengan KPKNL. Tujuan dari lelang adalah untuk menentukan harga yang wajar bagi suatu barang yang merupakan bagian dari sistem hukum perdata nasional yang dapat dipertanggungjawabkan, bersifat bebas, keterbukaan, memiliki kepastian hukum, cepat, dan efisien. Pendaftaran hak atas tanah melalui lelang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dibuktikan dengan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang untuk melakukan lelang eksekusi dan lelang non-eksekusi. Dalam kutipan risalah lelang menjadi bukti peralihan hak atas tanah seperti akta jual beli dalam pembuatan hukum jual beli tanah. Namun, seperti halnya pembuatan hukum lain, pemenang lelang harus mendaftarkan peralihan hak tersebut kepada kantor pertanahan agar mendapatkan kepastian hukum atas peralihan hak atas tanah yang diperoleh dari proses lelang. Apabila kita melihat pasal 41 ayat 4 huruf A angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dengan jelas menegaskan bahwa lelang tetap dapat dilaksanakan meskipun sertifikat asli hak tanah tidak diperoleh pejabat lelang dari pemegang hak utama. Adapun cara peralihan ataupun penyerahan hak atas tanah yang dapat dilakukan dengan balik nama yaitu penyerahan dengan obligatoir. Penyerahan obligatoir yaitu suatu perjanjian dengan kata sepakat yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Kemudian yang terakhir adalah wakaf. Wakaf diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tujuan pembentukan undang-undang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Wakaf dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa lembaga hak wakaf sebagai peranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola demi kepentingan ibadah dan umum. Tak hanya itu, wakaf termasuk perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, namun pengaturannya belum ada sehingga perlu dibentuk dalam perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 merupakan tindak lanjut dalam melaksanakan Undang-Undang Wakaf. Dalam perkembangan pengaturan mengenai perwakafan, maka dengan demikian tanah milik dan tanah wakaf dapat diketahui bahwa masalah perwakafan ini tidak hanya menyangkut masalah bidang keagamaan, namun menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan. Sehingga wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sehat dan sampai ketemu kembali.